Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang membuka pintu bahkan ketika kita tak punya kunci. Tuhan yang memanggil hambanya meski hamba itu berlumuran lupa. Tuhan yang menunggu, walau kita sering berpaling. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang tak pernah menertawakan orang yang belajar terlambat, yang tak pernah menghina orang yang merangkak menuju cahaya, dan yang senyumnya cukup untuk menyembuhkan 1000 ketakutan. Dengan hati yang gemetar, kita buka kisah ini. Kisah seorang hamba yang merasa tersesat, tapi sebenarnya sedang sangat dekat. Bab 1, langkah pertama, seorang yang merasa tidak layak. Ia duduk di sudut kamar, lantai dingin menyentuh tumitnya seperti mengingatkan bahwa hidup ini punya dasar yang sering terlupakan. Suatu malam, tanpa rencana, tanpa guru, tanpa kitab tebal, hanya dengan napas yang tersengal dan hati yang retak, ia berbisik, "Ya Allah, aku ingin pulang." Tapi suara itu seperti suara tamu asing yang menggedor pintu rumah yang gelap. Ia sendiri heran mengapa kalimat itu keluar. Padahal sejak muda ia lebih akrab dengan pasar daripada masjid. Lebih hafal harga beras daripada huruf-huruf tajwid. Lebih sering mendengar musik bising dibanding lantunan ayat. Namun malam itu berbeda. Ada kosong yang tidak bisa ditambal uang. Ada sunyi yang tidak bisa ditutup tawa. Ada gelap yang tidak bisa dikalahkan lampu. Ia hanya bisa alif, ba, ta. Di usia yang tak lagi muda, ia malu. Malu kepada manusia, tapi rindu kepada Tuhannya. Sering ia berpikir, apa Allah mau menerima orang sebodoh aku? Pertanyaan itu menikamnya tiap malam. Ia takut tersesat, tapi lebih takut lagi tak pernah mencoba kembali. Ia ragu melangkah, tapi lebih sakit lagi kalau tetap diam. Kadang ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam mushaf kecil yang dulu pernah ia terima saat masih anak kampung. Sampulnya sudah kusam, sudutnya terkelupas, kertasnya sedikit menguning. Mushaf itu seperti saksi bisu yang memanggil-manggilnya selama puluhan tahun. Ia buka halaman pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf itu terasa asing, seperti wajah teman lama yang baru ditemui kembali. Ia mengeja dengan lidah yang kaku. Ia menangis tanpa suara. Ada perasaan halus yang merambat, bukan karena ia bisa, tapi karena Allah telah melunakkan hatinya. Bukan karena ia siap, tapi karena Tuhan yang meraih lebih dulu. Malam itu, ia tak menemukan jalan pulang, tapi ia menemukan keberanian untuk memulai. Dan dalam catatan langit, langkah kecil itu mungkin lebih berharga daripada seluruh sujud orang yang merasa sudah tahu semuanya. Bab 2, malam-malam yang membuat langit ikut mendengar. Sejak malam pertama ia berbisik, "Aku ingin pulang." Hidupnya seperti berubah perlahan. Bukan berubah menjadi lebih mudah, bukan pula tiba-tiba menjadi ahli ibadah. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil. Semakin ia mendekat, semakin ia sadar betapa ia dulu jauh. Semakin ia membaca huruf demi huruf, semakin ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, goyah, kikuk, dan sering jatuh. Ia mulai punya kebiasaan baru. Duduk sendirian di ruang tamu saat semua lampu hampir padam. Tidak ada orang yang tahu, bahkan tidak ada yang curiga. Dari luar, hidupnya terlihat biasa. Ia tetap bekerja, tetap bercanda dengan tetangga, tetap menjalankan hari seperti manusia pada umumnya. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan keletihan yang hanya ia bagi kepada Allah. Malam-malam itu menjadi saksi seorang hamba yang mengaku dirinya tidak layak, tapi tetap mengetuk pintu langit. Kadang ia membuka mushaf kecil itu, namun huruf-hurufnya seperti menari terlalu cepat untuk matanya yang mulai rabun. Ia mengeja tegang, pelan, sering salah, lalu memperbaiki, lalu salah lagi. Tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang memarahinya,
tetapi rasa malunya sendiri sudah cukup untuk membuat dadanya sesak. Kenapa dulu aku tidak belajar benar-benar? Kenapa aku biarkan waktuku habis tanpa membawa apa-apa? Kenapa aku baru ingin berubah sekarang, ketika umurku mungkin tinggal sedikit? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk seperti awan hitam. Ia tahu Allah Maha Pengampun, tapi ia sendiri sulit memaafkan dirinya. Ia sering berhenti membaca, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membiarkan air matanya jatuh tanpa perlawanan. Malam-malam itu menelanjangi dirinya, ia merasa seperti pecahan kaca, tajam oleh penyesalan, rapuh oleh usia. Namun ada hal aneh yang justru menenangkannya. Setiap kali ia menangis, ia merasa dekat. Seperti hatinya yang pecah justru mengeluarkan cahaya tipis yang selama ini terkubur. Ia tidak tahu apakah itu hidayah atau hanya perasaannya sendiri. Yang ia tahu hanya satu, menangis membuat dadanya sedikit lebih lapang. Ada kalanya ia berbicara lirih, hampir tidak terdengar. Ya Allah, aku ini siapa? Aku tidak hafal apa-apa. Aku tidak punya ilmu. Aku bukan orang masjid. Aku hanya orang biasa yang baru sadar. Tapi jika Engkau izinkan, bimbing aku. Aku malu meminta, tapi aku lebih takut jika Kau tidak melihatku. Kata-kata itu membuat jiwanya bergetar. Ia merasa seakan-akan seluruh hidupnya selama ini hanya menunggu momen itu. Momen ketika ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ia menyembunyikan kekosongan itu dengan kesibukan, dengan tawa, dengan kerja, dengan tidur, dengan hal-hal dunia yang hanya menunda luka tetapi tidak pernah mengobatinya. Kini ia tidak bisa lari lagi. Kini ia harus mengakui, ia rindu kepada Tuhan yang pernah ia kenal di masa kecil ketika suara adzan sore membuatnya menoleh. Rindu kepada perasaan damai ketika ia duduk di musala kampung, belajar mengeja huruf yang kini kembali terasa asing. Rindu kepada ketenangan yang hilang di perjalanan panjang yang penuh debu. Kadang ia teringat masa kecilnya, saat ia duduk bersila di lantai musala bersama teman-temannya, mendengarkan ustadz mengajari mereka mengeja. Ia ingat suara teman-temannya tertawa ketika ia sering salah. Ia ingat betapa pelan ia membaca dibanding yang lain. Dan ia ingat satu hal lagi. Ia menyerah terlalu cepat. Dan sekarang penyesalan itu kembali dengan bentuk yang lebih dewasa, lebih sunyi, lebih berat. Namun di satu sisi ada sesuatu yang indah. Ketika malam semakin tenang, ketika suara kendaraan berhenti, ketika dunia seperti berhenti bernafas untuk sejenak, ia merasakan ketukan halus di hatinya. Selama ini engkau tidak datang bukan karena kau tidak layak, tetapi karena saatnya belum tiba. Ia tidak tahu apakah itu bisikan iman atau hanya penghiburan dari hatinya yang retak. Tapi kata-kata itu membuatnya mengusap air matanya dan mencoba membaca lagi. Pelan, terbata-bata, hati-hati. Ia merasa setiap huruf itu seperti jembatan kecil. Jembatan yang rapuh, tetapi tetap ia pijak dengan harapan. Dan meski ia sering salah, ia tetap mencoba. Meski ia sering lupa, ia tetap membuka mushaf. Meski ia sering ragu, ia tetap melanjutkan. Karena bagi seseorang yang ingin pulang, setiap langkah adalah doa. Dan setiap doa, meski lirih, meski gemetar, tidak pernah hilang di udara. Allah mendengar bahkan bisikan yang kita sendiri malu untuk ucapkan. Pada malam-malam itu, ia belum menemukan kenyamanan, belum menemukan jawaban, belum menemukan arah. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting, kejujuran untuk mengakui dirinya butuh Allah. Dan ketika seseorang akhirnya mengakui itu, langit tersenyum, walau ia sendiri belum mengetahuinya.
Bab 3. Ketika rasa malu menjadi doa yang tidak disengaja. Hari-hari berikutnya, ia membawa rasa malu itu kemanapun ia pergi. Malu karena tidak tahu, malu karena terlambat, malu karena selama bertahun-tahun ia lupa kepada Tuhannya yang tidak pernah melupakannya. Namun, tanpa ia sadari, rasa malu itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi doa, menjadi harapan, menjadi bisikan lembut yang memanggil pulang. Setiap sore, sebelum matahari tenggelam, ia duduk di kursi plastik di teras rumah. Ia memperhatikan warna langit yang berubah dari biru menjadi keemasan. Ada sesuatu pada senja yang membuat hatinya remuk. Warna yang indah, namun sebentar. Cahaya yang hangat, namun cepat menghilang. Ia merasa seperti sedang menatap dirinya sendiri. Hidup yang panjang namun bisa jadi tinggal sedikit. Sering ia bertanya pada langit yang memerah, apakah ada tempat untuk orang sepertiku di sisimu? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab, tapi entah mengapa, ia merasa tidak sepenuhnya ditolak. Pada suatu sore datang suara adzan, bukan adzan dari masjid besar, tapi adzan kecil dari surau dekat ujung gang. Suaranya tidak merdu, bahkan agak sumbang, tapi justru itu yang membuat hatinya bergetar. Suara itu mengingatkannya pada kampung, pada masa ketika ia masih lugu, masih punya hati yang ringan, masih punya semangat yang belum patah. Ia duduk diam, membiarkan suara itu masuk ke dadanya. Setiap kalimat azan itu terasa seperti mengetuk pintu hatinya dari dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia merasa kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Ia merasa bersalah. Hayya 'alas shalah. Ia merasa dipanggil. Tapi ia tetap duduk menunduk karena ia malu masuk ke masjid. Ia pikir, bagaimana kalau nanti aku salah gerakan? Bagaimana kalau aku lupa bacaan? Bagaimana kalau orang melihatku dan tahu aku tidak bisa apa-apa? Ketakutan itu mengungkungnya seperti jeruji penjara yang tidak terlihat. Namun di tengah rasa takut itu, ada sesuatu yang tiba-tiba lembut muncul di benaknya. Bukankah engkau datang bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhanmu? Ia menghela napas panjang, bukan karena ia berani, tapi karena dadanya sakit jika terus lari. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berdiri dari kursinya, mengusap wajahnya, dan melangkah pelan menuju surau kecil itu. Setiap langkah seperti membawa sekarung batu. Setiap langkah seperti melawan dirinya sendiri. Sesampainya di pintu surau, ia berhenti. Ada beberapa jamaah yang sudah masuk. Ada anak kecil, ada orang tua, ada pekerja pulang kantor. Semua tampak biasa. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia berdiri mematung. Jantungnya berdegup tidak karuan. Namun ada suara lain dalam hatinya. Suara yang lebih jujur, lebih lembut. Kalau bukan sekarang, kapan lagi engkau pulang? Ia menarik napas. Ia masuk. Lantai surau itu dingin. Sajadahnya tipis. Dindingnya sederhana dan catnya sedikit mengelupas. Tetapi baginya, tempat itu seperti dunia baru. Dunia yang menakutkan namun menenangkan sekaligus. Ia berdiri di saf paling belakang. Imam mengangkat tangan. Takbir pertama berkumandang. Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh bukan karena takut, bukan karena malu, tetapi karena merasa diterima. Bacaan imam mengalun, meski ia tidak memahami semua maknanya. Tapi ada satu hal yang sangat ia rasakan. Allah tidak menolaknya. Allahu tidak berkata, terlambat. Tidak berkata, kau tidak bisa. Tidak berkata, kau bukan orang berilmu. Allah hanya membiarkannya berdiri di sana. Dan bagi seorang hamba yang haus, itu lebih dari cukup. Ketika sujud pertama dilakukan, ia bingung. Gerakannya kikuk, terlalu cepat menunduk.
salah posisi tangan. Tapi hal aneh terjadi, ia merasa hangat. Sujud itu seperti memeluk seluruh keletihannya. Dahi yang menempel ke lantai seperti mengalirkan seluruh penyesalan yang selama ini ia simpan diam-diam. Dalam sujud itu tanpa ia rencanakan, tanpa ia paksa, bibirnya bergetar. Ya Allah, ini aku, yang tersesat, yang bodoh, yang terlambat. Tapi aku datang, aku datang. Itu bukan doa panjang, itu bukan lafaz indah, bahkan mungkin itu bukan doa yang benar. Tapi langit mendengarnya, dan ia merasakan itu. Setelah salam ia tetap duduk lama sekali. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang baru lahir namun belum punya nama. Ketika semua jamaah sudah pulang, ia berdiri perlahan, menatap dinding-dinding surau yang sederhana, lalu mengusap air matanya yang belum kering. Saat keluar dari surau, langkahnya berbeda. Masih pelan, masih ragu, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia merasa hidupnya tidak hampa lagi. Ia menemukan sedikit cahaya, belum besar, belum kuat, tapi cukup untuk membuatnya ingin kembali lagi esok hari. Dan di malam itu, ketika ia sampai di rumah, ia duduk, membuka mushaf kecilnya, dan untuk pertama kalinya ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku memang terlambat, tapi aku bukan tidak punya masa depan." Itulah awal dari seseorang yang perlahan-lahan sedang pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke Tuhan yang selalu menunggu, tanpa pernah lelah. Bapa cahaya yang tidak pernah memaksa, tapi selalu menemukan jalan masuk. Hari-hari setelah ia pertama kali masuk surau itu tidak sepenuhnya mudah. Ada hari ketika dadanya penuh semangat, tetapi ada hari ketika rasa malu kembali menggigit seperti dingin yang merayap dari bawah pintu. Namun dalam perjalanan pulang itu, cahaya tidak pernah datang dalam bentuk besar. Cahaya datang dalam bentuk-bentuk kecil, lembut, sabar, dan tidak pernah memaksa. Suatu pagi ia duduk di meja makan. Kopinya sudah dingin, rotinya belum disentuh. Ia hanya menatap mushaf kecil itu yang tergeletak begitu saja di samping gelas. Mushaf itu seperti tamu yang malu-malu mengetuk. Ia meraih, membuka, dan hatinya menegang seperti biasa. Huruf-huruf itu masih tampak asing, masih terasa sulit, masih menimbulkan rasa minder, seolah seluruh dunia bisa menilai kelemahannya. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat ia membuka halaman pertama, tiba-tiba ia teringat ucapan salah satu guru ngaji di masa kecilnya. Sebuah kalimat yang dulu ia anggap biasa. Al-Quran itu bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang mau mendekat. Kalimat itu datang seperti angin halus yang mengusap luka. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah pada dirinya sendiri. Ia tidak menyalahkan masa lalu. Ia hanya menghela napas dan mulai membaca. Pelan, terbata-bata, salah, mengulang, salah lagi, mengulang lagi. Tapi hari itu, setiap salah terasa bukan hinaan, melainkan undangan. Undangan untuk terus belajar, terus dekat, terus mengingat bahwa ia tidak sendiri. Di sore harinya saat ia berjalan pulang dari kios tempat ia bekerja, ia melintasi seorang anak kecil yang sedang belajar Iqra bersama ibunya di depan rumah. Anak itu menangis karena salah membaca. Ibunya tertawa kecil sambil mengusap kepalanya. "Pelan, nak. Salah itu biasa. Yang penting mau mencoba." Kalimat itu menusuknya pelan-pelan, seperti cahaya yang menembus celah kecil di dinding gelap batinnya. Ia berhenti sejenak, berpura-pura membetulkan sandal. Tapi sebenarnya, ia berdiri untuk mendengarkan. Mendengarkan kalimat yang ia butuhkan sejak lama. Malam itu, ketika ia membaca lagi di rumah, ia salah. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak berhenti. Ia tersenyum kecil. Senyum yang getir namun jujur.
dan berkata lirih, "Salah itu biasa. Yang penting mau mencoba." Dan entah mengapa, huruf-huruf itu terasa sedikit lebih dekat. Beberapa minggu kemudian, ia mulai terbiasa datang ke surau. Tidak setiap hari, tapi sering. Ia tidak pernah berada di saf depan. Ia masih memilih saf paling belakang, tempat ia bisa sujud lebih lama tanpa ada yang melihat. Namun ia mulai memperhatikan sesuatu. Tidak ada satupun jamaah yang menertawainya, tidak ada yang mengusir, tidak ada yang mencemooh ketidaktahuannya. Salah seorang jamaah, seorang lelaki tua berpeci miring dengan senyum teduh, suatu malam menepuk bahunya pelan setelah sholat dan berkata, "Jarang saya lihat yang khusyuk seperti panjenengan, semoga Allah berkahi." Ia tertegun, bagaimana mungkin orang memuji kekhusyukannya, sementara ia justru merasa paling malu di dalam saf. Tapi mungkin kekhusyukan tidak selalu berasal dari hafalan. Mungkin kekhusyukan datang dari hati yang patah tapi tetap mencari. Mungkin kekhusyukan datang dari seseorang yang merasa hina, namun tetap berdiri tegak di rumah Allah. Malam itu, ia pulang dengan langkah yang ringan seperti daun yang jatuh di bawah angin. Ia merasa seperti baru saja mendapat hadiah kecil dari langit. Hadiah berupa pengakuan bahwa usahanya tidak sia-sia. Namun perjalanan ini bukan tentang kemenangan semata. Ada hari-hari di mana ia bangun dengan hati kosong dan mushaf itu terasa berat seperti dipenuhi batu. Ada malam ketika ia ingin salat tapi tidak punya tenaga. Ada saat-saat ketika ia bertanya, "Apakah aku akan kembali jatuh? Apakah aku bisa berubah?" Keraguan itu datang seperti ombak, kadang lembut, kadang menghantam keras. Pada suatu malam, keraguan itu memuncak ketika ia merasa seluruh usahanya sia-sia. Ia menutup mushaf, memejamkan mata, dan membiarkan tubuhnya terduduk lemas di lantai. Air matanya jatuh, deras, tanpa jeda. Ia memukul dadanya pelan sambil berkata lirih, "Aku ini memang bodoh ya Allah. Aku ini tidak tahu apa-apa. Aku malu, aku lelah." Tidak ada suara dari langit, tidak ada keajaiban, tidak ada cahaya turun. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih kuat. Keberanian untuk jujur akan kelemahannya. Itu adalah malam ketika ia tidak pura-pura kuat. Malam ketika ia menerima bahwa dirinya manusia yang rapuh. Dan justru di titik paling lemah itulah pintu baru terbuka. Sebab esok paginya, tanpa rencana apapun, ia terbangun lebih pagi dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan, ayam belum banyak berkokok, dan udara terasa suci. Ia mengambil wudhu tanpa berpikir panjang, lalu berdiri untuk salat dengan kelopak mata yang masih sembab. Namun dalam sujud terakhirnya, ia merasakan hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak merasa sendirian, tidak ada suara, tidak ada bisikan gaib, tidak ada tanda-tanda ajaib. Namun dadanya hangat, hatinya lapang. Sujud dia terasa seperti pelukan, seolah Allah berkata melalui keheningan, "Aku tahu engkau lelah, tapi aku tidak pernah menjauh." Dan di pagi itu, untuk pertama kali sejak ia memulai perjalanan sulit ini, ia tersenyum. Senyum kecil, senyum tulus, senyum yang mengatakan, "Aku belum tiba, tapi aku sedang menuju pulang." Bab 5 Doa yang tumbuh diam-diam di antara retakan hati. Ada hari-hari tertentu dalam hidup seorang hamba, ketika ia merasa seluruh dunia berjalan terlalu cepat, sementara dirinya seperti tertinggal di belakang. Hari itu datang pada dirinya di awal pekan, saat langkahnya terasa berat bahkan sebelum matahari naik. Ia duduk sendirian di depan rumah. Jalanan masih sepi. Hanya ada suara burung kecil yang bertengger di kabel listrik. Tapi kesunyian itu tidak menenangkan.
Sebaliknya, kesunyian itu seperti cermin besar yang memantulkan dirinya apa adanya. Lelaki yang tidak pernah benar-benar mengenal Tuhannya, meski hidup sudah berjalan begitu jauh. Ia memejamkan mata. Ada sesuatu yang mengaduk dadanya. Perasaan yang tidak sepenuhnya sedih, tapi juga tidak sepenuhnya damai. Lebih mirip campuran dari semuanya. Rindu, takut, malu, syukur, dan keresahan yang tidak punya nama. Sudah beberapa minggu ia belajar lagi, sedikit demi sedikit. Tidak ada yang besar, tidak ada hafalan panjang, tidak ada prestasi. Hanya langkah-langkah kecil yang ia perjuangkan malam demi malam. Namun entah kenapa, tiba-tiba ia merasa kosong. Apakah aku berubah? Atau aku hanya merasa berubah? Apakah salatku diterima? Apakah membaca Al-Quran seperti ini cukup? Pertanyaan itu mengekang dadanya seperti tali yang ditarik perlahan namun pasti. Ia takut semua usahanya hanya membuatnya merasa lebih baik, bukan benar-benar lebih dekat kepada Allah. Ia menunduk, menatap kedua tangannya. Telapak tangan yang menua, dipenuhi garis-garis yang tidak lagi muda. Tangan yang dulu jarang ia angkat untuk berdoa, kini mulai gemetar hanya karena ingin diangkat kembali. Sambil menatap tangan itu, ia tiba-tiba berkata pelan, "Ya Allah, bagaimana caranya aku tahu bahwa Engkau menerima aku?" Itu bukan kalimat yang ia rencanakan. Itu bukan doa yang ia hafal. Itu lebih seperti jeritan hati yang lepas tanpa filter. Dan seperti biasa, langit tidak menjawab dengan kata-kata. Namun angin pagi tiba-tiba mengusap pipinya. Bukan dingin, bukan panas. Sesuatu yang tengah-tengah, tapi sangat menenangkan. Seperti bisikan halus bahwa ia tidak perlu tahu semuanya untuk tetap melangkah. Hari itu setelah bekerja ia mampir ke surau. Surau sedang kosong. Tidak ada lantunan azan, tidak ada derap kaki jamaah, tidak ada suara imam, hanya ada keheningan yang bersih. Ia masuk perlahan, menutup pintu belakang, mengambil wudhu dengan air yang dinginnya menusuk kulit. Setiap basuhan terasa seperti membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Dosa-dosa kecil yang tidak pernah ia hitung. Tindakan-tindakan keliru yang tidak pernah ia sadari. Kehilangan waktu yang ia sesali tanpa henti. Saat ia selesai wudhu, ia berdiri di saf paling depan. Untuk pertama kalinya. Bukan karena ingin dilihat, tetapi karena surau sedang kosong. Dan entah mengapa, ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Ia mengangkat tangan. Takbir, Allahu Akbar. Sebuah kalimat yang sangat besar, diucapkan oleh seseorang yang merasa sangat kecil. Salat itu berbeda. Setiap gerakan seperti menumpahkan beban yang sudah ia bawa terlalu lama. Setiap sujud seperti memeluk dirinya sendiri. Setiap salam seperti membuka pintu baru yang sebelumnya ia kira terkunci. Dan ketika ia selesai, ia tidak langsung bangun. Ia duduk. Diam, lama. Di titik itu, ia merasakan sesuatu yang tidak ia temukan selama puluhan tahun. Kehadiran. Bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk keajaiban, tapi dalam bentuk kesadaran halus bahwa ia sedang dilihat, sedang diperhatikan, sedang ditenangkan tanpa kata-kata. Malamnya, ia pulang dengan langkah yang tidak terburu-buru. Ia membuka mushaf kecilnya seperti biasa. Namun ada hal yang berbeda. Huruf-huruf itu tidak lagi terasa seperti tamu asing. Tidak lagi seperti ujian. Tidak lagi seperti beban. Huruf-huruf itu terasa seperti rumah. Rumah yang perlahan-lahan ia huni kembali setelah sekian lama pergi. Ia membaca, mengeja salah, memperbaiki salah lagi, memperbaiki lagi. Namun kali ini, setiap kesalahan terasa seperti bagian dari perjalanan, bukan hambatan. Ia tersenyum kecil ketika lidahnya terpeleset.
Ia tertawa lirih ketika bacaannya terdengar aneh. Dan di sela-sela kekacauan itu, tumbuh sesuatu. Sebuah doa. Doa yang tidak ia susun, tidak ia hafal, tidak ia rencanakan. Doa yang tumbuh diam-diam di antara retakan hatinya. Ya Allah, terima aku apa adanya. Aku datang terlambat, aku datang kosong, tapi aku datang dengan sungguh-sungguh. Bawalah aku pulang, meski jalanku lambat. Doa itu keluar bersama air mata yang tidak ia tahan. Air mata yang bukan hanya penyesalan tetapi juga harapan. Air mata seseorang yang mulai merasakan bahwa pulang itu mungkin. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan ilmunya, bukan hafalannya, bukan kemampuan ibadahnya. Yang berubah adalah hatinya. Hatinya lah yang perlahan-lahan menemukan jalan pulang, bahkan sebelum kaki-kakinya benar-benar mengerti arah. Bab 6, ketika Allah mengajar tanpa kata-kata dan hati belajar tanpa disadari. Ada masa dalam hidup seseorang ketika ia merasa tidak bergerak, padahal sebenarnya jiwanya sedang berlari. Minggu-minggu itu datang kepada dirinya, bukan sebagai keajaiban besar, melainkan sebagai hal-hal kecil yang nyaris tidak terlihat. Namun justru dari hal-hal kecil itulah Allah menumbuhkan sesuatu yang besar. Ia tidak sadar kapan persisnya perubahan itu mulai terjadi. Apakah ketika ia pertama kali memasuki surau dengan hati yang gemetar? Ataukah ketika ia menangis sendirian di kamar sambil mengeja huruf-huruf yang terasa asing? Ataukah ketika ia melakukan sujud yang terasa lebih seperti pulang daripada sekadar ritual? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah, ia tidak lagi merasa sendirian. Suatu sore saat ia berjalan melewati gang menuju rumah, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu memegang Iqra di tangan kiri dan es krim yang hampir meleleh di tangan kanan. Dengan polosnya anak itu berkata, "Pak, tolong bacakan ini. Saya nggak ngerti huruf ini yang mana." Ia terdiam, hatinya seperti diremas pelan. Anak itu meminta bantuan membaca Iqra, sementara ia sendiri hanya mampu membaca pada tingkat paling dasar. Seketika wajahnya panas, telinganya berdenging, dan ia ingin menolak dengan alasan apapun. Tapi anak itu menatapnya, bukan dengan penilaian, bukan dengan ejekan, melainkan dengan kepercayaan. Dan karena tatapan jujur itu, ia duduk di samping anak itu di pinggir jalan. Ia mengambil Iqra tersebut pelan-pelan, lalu menatap hurufnya. Dadanya meremas, tangannya sempat gemetar, tapi ia mencoba. Ia mengeja perlahan, lirih, hati-hati. Benar atau salah, ia tidak tahu. Namun ia berusaha sebaik yang ia mampu. Anak itu mengangguk-angguk, tersenyum, lalu berkata ceria, "Terima kasih, Pak. Ibu saya bilang, orang baik itu pasti Allah bantu." Ia tersentak. Kalimat itu seperti tombak lembut yang menembus dadanya. Orang baik itu pasti Allah bantu. Selama ini ia merasa bodoh, merasa tidak punya apa-apa, merasa kecil. Namun dari mulut seorang anak kecil yang bahkan tidak mengenalnya, ia mendapatkan sesuatu yang selama ini ia butuhkan. Pengakuan kecil bahwa ia tidak seburuk yang ia pikirkan. Ia pulang hari itu dengan langkah lebih pelan. Namun dadanya penuh, bukan dengan kesedihan, tapi dengan sesuatu yang hangat dan sukar ia jelaskan. Beberapa hari kemudian ia kembali ke surau. Tidak lagi dengan rasa takut yang menyiksa, tapi dengan rasa tenang yang tetap disertai kehati-hatian. Ia duduk di saf belakang, seperti biasa, namun ada hal kecil yang berubah. Ia tidak lagi menunduk malu ketika jamaah lain lewat di depannya. Ia merasa pantas untuk berada di sana, walau ia belum hafal, walau bacaannya kacau, walau salatnya tidak panjang, walau ia tidak punya ilmu agama. Namun ia berada di surau itu dengan hati yang jujur, dan itu bagi Allah lebih bernilai dari ilmu tanpa kehadiran hati.
Pada suatu malam yang sangat tenang, setelah sholat Isya, ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Surau mulai kosong. Lampu-lampu remang memantulkan cahaya lembut ke sajadah. Suara jangkrik dari luar terdengar samar. Ia duduk bersandar ke dinding, memandang langit-langit surau yang sederhana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan surau itu bukan sebagai tempat asing. Bukan lagi tempat yang menghakimi ketidaktahuannya. Bukan lagi tempat yang membuatnya gugup. Surau itu mulai terasa seperti rumah kedua. Ia memejamkan mata, tidak berdoa panjang, tidak membaca ayat-ayat besar, tidak melantunkan sesuatu yang indah. Hanya diam, diam yang utuh, diam yang lapang, diam yang terasa seperti ketenangan yang sudah bertahun-tahun hilang. Lalu, tanpa ia rencanakan, tanpa ia bentuk, tanpa ia paksa, dari kedalaman hati yang selama ini penuh luka, keluar sebuah doa kecil. Ya Allah, terima kasih. Hanya itu. 2 kata. Namun 2 kata itu membuat dadanya meledak dengan rasa yang tidak ia pahami. Ia menangis pelan, tidak seperti dulu, yang tangisnya penuh rasa sakit. Tangis kali ini berbeda, lebih seperti air mata seseorang yang baru menemukan sesuatu yang ia kira hilang selamanya. Ia menangis bukan karena sedih, ia menangis karena merasa dipeluk. Dalam tangis yang lembut itu, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ada tangan lembut yang menghapus seluruh beban masa lalunya, satu persatu, perlahan, tanpa membuatnya takut. Ia merasa ringan, ringan seperti daun jatuh yang tidak melawan angin, ringan seperti hati yang tidak lagi membawa masa lalu kemanapun ia pergi. Dan di titik itu, ia sadar, hidayah tidak datang sekaligus. Hidayah datang dalam bentuk keberanian untuk tetap mencoba. Ia membuka mata. Surau tampak sama seperti tadi, tidak ada cahaya aneh, tidak ada fenomena gaib, tapi dirinya tidak sama lagi. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang dulu mati, sesuatu yang dulu ia kira hilang, sesuatu bernama ketenangan. Ketika ia pulang malam itu, ia tidak merasa seperti orang tersesat, tidak merasa seperti orang yang datang terlambat, tidak merasa seperti orang yang tidak layak. Untuk pertama kali sejak perjalanan panjang ini dimulai, ia merasa sedang berada di jalan yang benar. Belum sampai, belum selesai, belum sempurna, tapi ia sudah menemukan arah, dan arah itu mengarah ke rumah yang sudah lama ia lupakan. Bab 7, rumah yang selalu menunggunya dan hati yang mulai berani menghadap cermin. Ada malam-malam tertentu ketika seseorang merasa dunia menjadi begitu sunyi, hingga ia bisa mendengar detak jiwanya sendiri. Malam itu datang padanya seperti tamu lama yang kembali mengetuk pintu, tidak keras, tidak memaksa, hanya mengetuk dengan ritme yang membuat dada bergetar. Ia terbangun sebelum subuh, bukan karena alarm, bukan karena suara ayam, bukan karena panggilan siapapun. Ia terbangun karena hatinya mulai berbicara. Suara itu bukan suara kata-kata, melainkan suara rindu yang sudah lama ia kubur. Rindu kepada tempat yang dulu ia tinggalkan. Rindu kepada seseorang yang dulu ia kecewakan. Rindu kepada wajah yang mungkin sudah menua, namun masih menyimpan doa yang tidak pernah putus. Rindu kepada rumah yang pernah ia anggap penjara, padahal itulah satu-satunya tempat di bumi yang selalu memaafkannya tanpa syarat. Ia duduk di tepi kasur, hening, gelap, tapi dadanya penuh cahaya yang pelan-pelan menyala. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, dan ia tidak yakin apakah itu keberanian, atau justru rasa bersalah yang akhirnya berubah menjadi kerinduan. Namun ia tahu satu hal, ia ingin pulang. Bukan pulang untuk membanggakan diri, bukan pulang sebagai pemenang, bukan pulang dengan pencapaian gemilang. Ia hanya ingin pulang sebagai seseorang yang akhirnya mengerti bahwa rumah bukan tempat kembali ketika kaya, tapi tempat kembali ketika rapuh. Hari itu ia berangkat kerja seperti biasa, namun langkahnya terasa berbeda, tidak lagi terseret, tidak lagi berat. Ada sesuatu yang mendorong dari dalam, seperti angin lembut yang berkata, "Sudah waktunya." Teman-temannya memperhatikan perubahan sikapnya.
ia lebih tenang, senang tersenyum kecil. Tidak mudah naik emosi, tidak lagi mencoba menyembunyikan duka atau menambah topeng baru. Bahkan mandornya yang terkenal galak sempat berkata, "Kamu kenapa? Mukamu kelihatan lebih entengan ya?" Ia terkejut. Sekilas ia ingin menjawab bercanda, "Mungkin utangnya lagi liburan, Pak." Tapi mendadak ia tidak ingin lagi berlindung di balik humor yang memalsukan luka. Ia hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Lagi belajar berdamai sama diri sendiri, Pak." Mandornya menepuk bahunya. Nah, itu baru laki. Ucapan sederhana, tapi terasa seperti stempel takdir yang menegaskan bahwa langkahnya benar. Setelah pulang kerja, ia tidak langsung bersandar di kamar seperti biasanya. Hari itu ia duduk di meja kecil, mengambil secarik kertas dan mulai menulis. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena setiap huruf terasa seperti membuka kembali pintu yang selama ini ia kunci rapat. Ia menulis, "Bu, aku kangen. Maaf aku lama nggak pulang." Sederhana, tapi bagi seseorang yang pernah jauh dari rumah, dua kalimat itu seperti memindahkan gunung. Air matanya menetes di ujung huruf G pada kata kangen. Ia mengusapnya, tapi bekasnya tetap ada. Mengering seperti saksi bisu bahwa hati manusia bisa patah, bisa hancur, namun tetap punya cara untuk kembali tumbuh. Setelah surat itu selesai, ia lipat hati-hati, namun ia tidak langsung mengirimkannya. Ia letakkan di samping tempat tidur seolah menunggu jawaban dari langit. Apakah aku benar-benar pantas pulang? Malamnya, ia kembali ke surau, bukan untuk belajar baca Quran hari ini, bukan untuk mengejar hafalan, bukan untuk memperbaiki gerakan. Ia datang untuk mencari jawabannya di tempat sunyi yang perlahan mengajarinya arti pulang. Setelah salat Isya berjamaah, ia duduk lebih lama dari biasanya. Ia memandang sajadah kosong di depannya. Anehnya, untuk pertama kali ia merasa seperti sedang berhadapan dengan dirinya sendiri yang dulu, yang keras kepala, yang memberontak, yang sembunyi dari nasihat, yang lari dari tanggung jawab. Dan bukannya marah, ia justru merasa ingin memeluk versi lamanya itu. Ia berbisik dalam hati, "Aku ngerti sekarang. Kenapa dulu kita terseok-seok? Aku ngerti kenapa dulu kita marah sama dunia. Aku ngerti kenapa dulu kita takut pulang." Ia menunduk, tidak ada air mata, tidak ada suara pecah, hanya helaan napas panjang yang terasa seperti akhir dari sebuah perang panjang dengan diri sendiri. Ketika ia berdiri hendak pulang, ustaz yang biasa mengajarinya membaca Quran menghampiri. Ustaz itu tersenyum ramah, lalu berkata pelan, "Mas, besok ikut saya sebentar ya. Ada acara kecil di rumah warga. Kamu cocok datang, bukan acara besar, tapi mungkin hatimu perlu berada di sana." Ia tidak bertanya apa acaranya. Entah mengapa, ia hanya mengangguk. Dalam hatinya ia merasa bahwa Allah sedang menyiapkan satu pintu penting di hidupnya. Pintu yang akan membawanya lebih dekat kepada jati diri yang hilang. Malam itu ia pulang sambil menatap langit. Bintang-bintang tampak biasa, tapi ia merasakannya berbeda. Ia berjalan pelan, sambil menggenggam saku di mana surat kepada ibunya ia simpan. Di setiap langkah, ia merasakan sesuatu menguat. Semakin ia belajar mengenal Allah, semakin ia bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan saat seseorang mulai memaafkan dirinya, itulah tanda bahwa ia sedang menuju pulang. Pulang kepada keluarganya, pulang kepada Tuhannya, pulang kepada hidup yang dulu ia tinggalkan. Dan yang paling sulit, pulang kepada dirinya sendiri. Ia belum sampai, tapi langkah itu sudah dimulai. Dan langkah pertama, seperti selalu, adalah yang paling berat, sekaligus yang paling menentukan. Bab 8, pintu yang dibuka. Tanpa menunggu ketukan. Pagi itu datang dengan warna yang tidak biasa. Langit tidak terlalu biru, matahari tidak terlalu hangat. Tapi ada rasa yang membuat udara seperti membisikkan sesuatu yang lama ia lupa. Ketenangan. Ia bangun lebih awal. Tidak terburu-buru, tidak juga lesu. Ia hanya duduk sejenak di pinggir kasur, merasa aneh dengan tubuhnya sendiri.
Seakan-akan ada bagian di dadanya yang dulu gelap, kini mulai diterangi lampu kecil. Surat untuk ibunya masih terlipat rapi di saku jaket. Ia menatapnya lama. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa ingin segera membiarkan dunia berubah. Setelah mandi dan bersiap, ia berjalan menuju surau seperti yang diminta Ustadz semalam. Langkahnya tenang. Tenang yang bukan datang dari keyakinan besar, tapi dari keberanian kecil yang terus tumbuh walau masih gemetar. Sampai di surau, Ustadz sudah menunggu dengan senyum lembut yang membuat hati manapun merasa aman. Beberapa jamaah lain juga ada di sana, tapi ia tidak merasa asing, tidak seperti dulu. Dulu, setiap tatapan terasa seperti penghakiman. Kini, ia mulai melihat bahwa sebagian besar tatapan adalah doa yang menyamar. Ustaz berkata, "Mas, hari ini kita ada kunjungan kecil ke rumah seorang ibu. Beliau sudah tua, tinggal sendirian. Kita mau bacakan Yasin di rumahnya, sekaligus nemenin beliau ngobrol." Ia mengangguk, tidak ada alasan untuk menolak. Sesuatu dalam dirinya merasa, ini bukan kebetulan. Perjalanan menuju rumah ibu tua itu melewati gang-gang kecil yang dipenuhi tanaman rambat dan pot-pot yang dibiarkan tumbuh sesukanya. Rumah-rumah sederhana berdiri saling menyender, seperti manusia yang saling menahan beban satu sama lain agar tidak runtuh. Sesampainya di sana, pintu rumah itu terbuka sebelum mereka mengetuk. Seorang ibu tua berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang keriput, tetapi bercahaya. Cahaya yang datang dari ketabahan panjang, bukan dari umur yang ringan. Ia menyapa mereka dengan suara yang gemetar tapi hangat. "Masuk, Nak. Ibu senang sekali kalian datang." Ia memperhatikan ibu itu. Ada sesuatu yang menusuk dadanya. Entah kenapa, melihat sosok tua itu membuat ingatan tentang ibunya sendiri muncul seperti bayangan yang disorot lampu dari belakang. Panjang, jelas, menyentuh. Ia membatin, kalau ibuku setua ini nanti, dan aku tetap jauh, apa yang akan terjadi? Pertanyaan itu menghentak dada seperti petir yang jatuh diam-diam. Di dalam rumah itu mereka duduk bersila. Ustaz memulai membaca Yasin. Ia mengikuti sebisanya. Suaranya masih terbata. Namun kali ini ia tidak merasa malu. Ia mengejap pelan, menekan setiap huruf agar tidak salah terlalu jauh. Ibu tua itu mendengar dengan wajah teduh. Setiap huruf yang keluar dari mulut mereka terdengar seperti angin yang mengelus dinding rumah itu. Rumah sederhana, tapi dipenuhi ketulusan. Setelah selesai Ustaz berbincang dengan ibu itu, ia hanya duduk diam, mendengarkan. Ibu tua itu bercerita bahwa anak-anaknya merantau, jarang pulang, jarang menelepon. Kadang ia merasa rindu sampai mual, tapi ia menutupinya dengan senyuman. Karena begitulah hati seorang ibu. Ia lebih memilih menanggung rindu daripada membebani anaknya. Saat ibu itu berkata, ibu sekarang hidup sama doa, itu saja cukup. Ia merasakan sesuatu di dalam dadanya, pecah, tidak keras, tidak dramatis, hanya pecah perlahan, seperti es yang meleleh oleh kehangatan. Tiba-tiba ia ingin berdiri dan pulang ke kampung saat itu juga. Ingin memeluk ibunya. Ingin meminta maaf atas tahun-tahun yang hilang. Ingin menghapus sendiri air mata yang mungkin pernah jatuh karena kenakalannya. Tapi ia tetap duduk, menahan gelora itu agar tidak berubah menjadi tindakan yang terburu. Sebelum pulang, ibu tua itu menoleh padanya dan berkata, "Nak, kamu mirip anak pertama ibu. Dia jarang pulang. Tapi ibu yakin setiap anak akhirnya akan mencari jalan pulangnya sendiri." Ucapan itu menusuk dengan cara yang paling halus namun paling dalam. Ia hanya bisa tersenyum kaku. Tapi di balik senyum itu, hatinya mengalir deras seperti sungai yang baru saja menemukan jalannya kembali ke laut. Dalam perjalanan pulang dari rumah ibu tua itu, ia berjalan paling belakang, tidak berbicara, tidak bercanda, tidak sibuk dengan apapun. Ia hanya menggenggam saku jaketnya, merasakan lipatan surat untuk ibunya di dalam sana, dan merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Keberanian untuk memulai hidup yang baru, keberanian untuk memaafkan diri, keberanian untuk pulang. Sore itu,
Matahari tampak seperti ingin memberinya pesan terakhir sebelum tenggelam. Terkadang Allah menunjukkan jalan pulang, bukan dengan nasihat panjang, bukan dengan mimpi, bukan dengan keajaiban besar, tetapi dengan mempertemukan kita pada seseorang yang mengingatkan kita pada rumah, pada cinta, pada ibu, pada masa kecil, dan pada diri kita sendiri yang pernah hilang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia tahu arah, ia tahu tujuan, ia tahu ia sedang benar-benar menuju jalan pulang. Bab 9. Ketika langkah kecil menjadi cahaya besar. Hari-hari setelah kunjungan ke rumah ibu tua itu berjalan seperti aliran sungai yang lambat, tapi pasti. Tidak ada badai besar, tidak ada keajaiban mendadak. Namun ia bisa merasakan perubahan yang sangat nyata di kedalaman dirinya. Perubahan itu kecil, hampir tidak terlihat oleh orang lain, tapi terasa seperti pergeseran gunung di dalam dadanya. Ia mulai tersenyum tanpa alasan. Bukan senyum mencuri perhatian, bukan senyum menutupi luka. Senyum itu seperti bisikan lembut. Aku sedang pulih. Di tempat kerja, ia lebih sabar. Ketika ada teman yang bercanda kelewatan, ia hanya menepuk bahu dan tertawa kecil. Ketika pekerjaan menumpuk, ia hanya menarik napas panjang, lalu menata ritme. Mandornya sampai berkata, "Kamu ini kenapa makin adem ya? Dulu dikit-dikit meletup." Ia menjawab pelan, "Mungkin lagi belajar jadi manusia, Pak." Jawaban itu sederhana, tapi sebenarnya itulah kesimpulan dari perjalanan panjang yang ia lalui. Belajar menjadi manusia, belajar menundukkan hati, belajar memandang hidup bukan sebagai perlombaan, tapi perjalanan pulang. Setiap malam ia membaca Quran, masih lambat, masih terbata, masih salah tajwid di sana-sini, tapi kini ia tidak memaksa diri. Ia mengajari dirinya cara paling lembut. Baca saja. Allah tidak meminta kau menjadi ahli hari ini. Allah hanya ingin kau datang. Jika hurufnya salah, ia ulang. Jika lidahnya kaku, ia ulang. Jika matanya berair, ia berhenti sebentar, mengusapnya, lalu kembali membaca. Dan perlahan, huruf-huruf itu tidak lagi asing, tidak lagi menakutkan, tidak lagi membuatnya ingin lari. Huruf itu seperti teman masa kecil yang dulu ia tinggalkan, tapi kini menyambutnya pulang tanpa menuntut penjelasan. Suatu malam ia membuka mushaf sambil berkata pelan, "Ya Allah, aku tak tahu apa aku bisa, tapi aku ingin. Tolong, jangan lepaskan aku." Doa itu pendek, namun hatinya bergetar hebat setelah mengucapkannya. Ia tidak butuh kalimat panjang, hanya butuh kejujuran. Dan kejujuran itu akhirnya menjadi jembatan yang mempertemukan ia dengan dirinya yang paling dalam. Suatu sore, setelah pulang kerja, Ustaz memanggilnya. "Mas, ikut saya ya. Kita mau mampir ke rumah warga lain. Yang ini agak jauh sedikit, tapi kamu pasti perlu datang." Ia mengangguk. Entah mengapa, ia mulai percaya bahwa setiap permintaan Ustaz adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang menyatukan serpihan jiwanya kembali. Perjalanan kali ini, melewati jalan setapak kecil, melewati sawah yang luas, melewati pohon-pohon yang berdiri seperti penjaga waktu. Saat angin lewat, padi yang menguning bergerak seperti hamparan lautan yang sedang berdoa. Ia memandang jauh ke cakrawala sambil membatin. "Dulu aku sibuk mengejar hidup yang tidak memberi apa-apa. Hari ini, hanya melihat padi saja rasanya seperti sedang dibelai Tuhan." Rumah yang mereka datangi bukan rumah orang kaya, tetapi halaman depannya rapi. Dan ada banyak bunga tumbuh tanpa aturan namun tetap indah. Di depan rumah itu, seorang bapak tua duduk. Wajahnya teduh, matanya tampak menyimpan ketenangan yang tidak dimiliki sembarang orang. Ustaz memperkenalkan, "Ini Pak Sarbini, beliau ahli membaca Quran sejak muda." Bapak tua itu tersenyum dan berkata pelan, "Ustaz bilang kamu ingin belajar. Sini nak, duduk. Biar Bapak dengar bacaanmu." Sejenak ia merasa gugup, tidak percaya diri. Tapi bapak tua itu menatapnya seperti seorang ayah menatap anaknya yang baru belajar mengeja. Akhirnya ia mulai membaca. Pelan tersendat, beberapa kali salah makhraj,
beberapa kali lidahnya terpeleset. Namun tidak ada yang tertawa, tidak ada yang mengernyit, tidak ada yang mengoreksi dengan kasar. Setiap kali ia salah, bapak tua itu tersenyum dan membetulkan dengan suara yang begitu lembut, seakan sedang menyusun ulang serpihan kaca di dalam hati muridnya. Tidak apa pelan, yang penting benar. Ulangi huruf ini. Bagus, ya begitu. Allah suka dengan bacaanmu. Tidak harus bagus, harus jujur. Kalimat terakhir itu membuat dadanya panas, seperti ada pintu yang selama ini terkunci rapat, dan kini terbuka, membiarkan cahaya masuk. Ia membaca lagi, lebih tenang, lebih tulus, lebih lapang. Setelah selesai, bapak tua itu menepuk bahunya. Nak, kamu sebenarnya bukan terlambat. Tidak ada terlambat untuk orang yang ingin dekat dengan Allah. Ia menunduk, air matanya menetes sekali, hanya satu tetes. Tapi tetesan itu membawa makna yang tidak bisa ditampung oleh kata-kata. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak banyak bicara. Ustaz tahu, dan tidak memaksa. Kadang diam adalah bentuk syukur yang paling jujur. Saat mereka sampai di pertigaan, Ustaz berkata, "Mas, kamu sudah dekat, tinggal satu langkah terakhir." Ia menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Langkah terakhir itu bukan tentang Quran, bukan tentang bacaan, bukan tentang gerakan sholat. Langkah terakhir itu adalah sesuatu yang selama ini ia takuti, pulang kepada ibunya. Ustaz menatapnya, seolah membaca isi hatinya. "Besok, kirim suratmu itu. Biarkan ibumu tahu bahwa anaknya sedang mencari jalan pulang." Malam itu ia duduk di tepi ranjang. Surat itu ia letakkan di pangkuan. Ia menatapnya lama, seperti menatap masa kecilnya sendiri. Di luar, suara angin menyelinap dari celah jendela. Di dalam, hatinya berdesir seperti daun-daun yang saling bersentuhan. Ia menutup mata dan berdoa, "Ya Allah, jika ini jalan yang Kau buka untukku, maka kuatkanlah langkahku. Jangan biarkan aku kembali tersesat." Dan untuk pertama kalinya, doa itu tidak lagi terasa seperti jeritan orang tenggelam, namun seperti ucapan seseorang yang akhirnya menemukan tepi sungai. Ia belum sampai rumah, ia belum memeluk ibunya, ia belum meminta maaf. Tapi malam itu, di kamar sepi yang menjadi saksi perjalanan getirnya, ia tahu ia sudah berada di jalan yang benar. Langkah terakhir menunggu, dan ia siap menjalaninya. Bab 10 Jalan Pulang yang tak pernah tertutup. Pagi itu berbeda dari pagi manapun yang pernah ia jalani. Bukan cahaya mataharinya, bukan anginnya, bukan juga aroma embun di daun yang membuat suasananya lain, melainkan dadanya. Untuk pertama kali dalam hidup, dadanya terasa seperti rumah yang kembali diisi perabot-perabot lama yang pernah ia buang, namun kini ia rindukan. Ia bangun tidak terburu-buru. Ia duduk sebentar di tepi ranjang mengusap wajah, lalu mengambil wudhu. Air wudhu itu terasa seperti membasuh sesuatu yang tidak terlihat, seperti membilas tahun-tahun yang ia buang, hari-hari yang ia sia-siakan, dan luka-luka yang lama ia biarkan membusuk di ruang hatinya. Setelah salat, ia mengambil surat yang sudah berhari-hari ia simpan. Surat kecil yang hanya berisi 2 kalimat. Namun 2 kalimat itu beratnya seperti memindahkan gunung. "Bu, aku kangen. Maaf aku lama nggak pulang." Surat itu ia genggam dengan jari yang sedikit bergetar. Namun kali ini bukan getar takut. Getar itu adalah tanda bahwa hatinya sudah siap. Sebelum berangkat mengantar surat, ia mampir dulu ke surau. Ustadz sedang menyapu halaman. Melihat kedatangannya, Ustadz tersenyum. "Sudah waktunya, Mas." Ia mengangguk. Sekilas, matanya berair, tapi ia tahan. Ustadz berkata pelan, "Perjalanan pulang memang selalu berat, tapi ketahuilah, selama engkau pulang dalam keadaan ingin memperbaiki diri, Allah akan menjagamu dari awal hingga akhir." Ia menunduk, ucapan itu seperti angin sejuk yang meniup api kuat-kuat di dalam dadanya. Kemudian Ustadz menambahkan, "Dan ibumu tidak akan menuntut apa-apa selain kedatanganmu." Kalimat itu pecah di dadanya seperti petir lembut.
Ia tidak bisa menahan lagi. Air matanya jatuh juga, tapi ia tidak malu. Ia tidak menutup wajah. Hari itu, ia membiarkan dunia melihat bahwa ia adalah manusia yang pernah hancur, tapi sedang diperbaiki oleh Allah. Setelah itu ia berangkat menuju kantor pos terdekat. Setiap langkah terasa seperti menapak kenangan. Kenangan masa kecil, kenakalan, masa remaja yang keras kepala, dan kesepian-kesepian dewasa yang ia pura-pura tidak rasakan. Sampai di depan loket, ia berdiri sebentar, menghela napas panjang, lalu menyerahkan amplop itu. Petugas pos menanyakan alamat tujuan. Ia menyebutkannya dengan suara yang sedikit pecah. Petugas menerima surat itu, mencapnya, lalu berkata dengan ramah, "Nanti sore berangkat, Mas." Ia mengangguk, hanya itu. Tapi di dalam hatinya, bagian terdalamnya, sesuatu terasa berubah. Seperti pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Pintu yang ia pikir sudah terkunci selamanya, tiba-tiba terbuka sedikit, memberikan cahaya dari dalam, cahaya yang mengatakan, "Sekarang kau benar-benar mulai pulang." Sore itu, ia duduk sendiri di kamar. Tidak ada TV, tidak ada musik, tidak ada gangguan. Hanya keheningan dan detak jantungnya yang terasa lebih tenang dari biasanya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor lama. Nomor yang ia hafal di luar kepala. Nomor yang dulu ia hindari ketika sedang keras kepala. Nomor itu, nomor ibunya. Tangannya gemetar mengambil ponsel itu. Ia menelan ludah. Ia hampir tidak bisa bernapas. Saat ia mengangkatnya, suara yang ia dengar adalah suara paling lembut yang pernah menyentuh telinganya sepanjang hidup. "Nak, kamu sehat?" Sejenak ia tidak bisa menjawab. Suara ibunya, suara itu, seperti memanggil seluruh masa kecilnya kembali dalam sekejap. Akhirnya ia menjawab dengan suara yang retak, "Ibu, maaf banget aku baru." Ibunya memotong dengan suara yang bergetar halus namun tegas. "Sudah, Nah, ibu cuma mau dengar suaramu. Itu saja cukup." Lututnya melemas, ia terduduk di lantai. Air matanya jatuh tanpa ia cegah. Ibunya melanjutkan, "Kapan kamu pulang? Rumah selalu nunggu kamu, dari dulu, sampai kapanpun." Dan saat itulah, tanpa bisa ditahan lagi, ia menangis seperti anak kecil. Semua penyesalan, semua luka, semua ketakutan, meleleh menjadi satu bentuk kejujuran yang paling suci. "Bu, aku pengen pulang." Jawaban ibunya turun seperti hujan rahmat, menyiram seluruh padang hatinya yang tandus. "Pulanglah, Nah. Rumah tidak pernah menutup pintu untukmu." Dalam tangisnya yang pecah, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia cari. Sesuatu yang ia pikir hilang, ternyata menunggu diam-diam di dalam dirinya. Ia bukan sedang mencari jalan pulang, ia sedang mencari dirinya sendiri. Dan hari itu, ketika ia akhirnya berkata, "Bu, aku pulang," itulah hari ketika ia menemukan keduanya, rumahnya, dan jati dirinya. Ia menutup telepon, memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Sore itu tidak hanya indah, sore itu menjadi saksi bahwa seorang hamba yang dulu tersesat, kini telah menemukan arah yang bahkan doa-doanya pun tak berani bayangkan. Ia bangkit, ia mengemasi barang-barangnya, dan sebelum matahari benar-benar tenggelam, ia melangkah keluar rumah sambil berbisik, "Ya Allah, terima kasih, aku pulang." Ia tersenyum, senyum yang tidak lagi pura-pura, senyum yang tidak lagi bersembunyi di balik topeng. Senyum itu adalah bukti bahwa kadang, perjalanan paling panjang dalam hidup manusia adalah perjalanan kembali ke tempat yang sejak awal menunggunya, dirinya sendiri, dan ia akhirnya sampai. Di akhir perjalanan panjang itu, lelaki yang dulu merasa bodoh dalam agama, yang pernah malu mengaji karena usia, yang pernah takut melangkah karena merasa tidak layak, kini berdiri di beranda hidupnya dengan wajah yang lebih teduh. Ia tidak kembali sebagai orang suci. Ia tidak kembali sebagai ahli ibadah. Ia hanya kembali sebagai hamba yang sadar bahwa Allah tidak pernah menagih kecerdasan, gelar, atau masa lalu. Allah hanya menagih langkah kecil yang jujur menujunya.
Dan betapa langkah paling kecil itu ternyata cukup untuk mengguncang seluruh pintu langit. Kini ia tahu arah pulang, bukan karena peta, bukan karena guru besar, bukan karena hafalan yang menggunung, tapi karena ia menemukan jati diri bahwa dirinya adalah hamba. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Hatinya tenang, mulutnya lirih bersalawat, matanya basah. Tapi bukan lagi karena ragu, melainkan karena rasa diterima, dan ia berbisik kepada dirinya sendiri. Ternyata pulang itu tidak sulit, selama aku berhenti bersembunyi darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang menggandeng langkah hamba-hamba yang goyah, Tuhan yang memanggil bahkan ketika kami buta jalan, Tuhan yang mengangkat bahkan ketika kami merasa tidak layak. Kami memohon, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan hati hamba yang kembali dalam kisah ini. Jadikan setiap ragu sebagai pintu hidayah, setiap air mata sebagai penyembuh luka, dan setiap langkah kecil sebagai jalan pulang menujumu. Ampuni masa lalu kami yang berantakan, kuatkan masa depan kami yang masih gelap, dan peluklah jiwa kami yang selalu ingin kembali, tapi sering tidak tahu arah. Shalawat dan salam untuk junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi cahaya bagi hati-hati yang tersesat. Amin. V.